Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deris Andika Putra, NIM 21073042. Kembali lagi bersama Anda dalam mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Senang bisa bersama Anda, mudah-mudahan Ananda semua dalam keadaan baik. Baiklah, minggu sebelumnya kita telah membahas mengenai administrasi kurikulum. Untuk kali ini kita akan membahas tentang administrasi sarana dan prasarana. Sarana artinya dalam undang-undang semua peralatan secara langsung digunakan dalam proses penunjangan dan dalam proses pendidikan. Prasarana adalah fasilitas yang secara tak langsung menunjang berjalannya proses pendidikan. Artinya adalah dia tidak digunakan secara langsung, tapi proses terjadinya pembelajaran di kelas, tetapi tanpa adanya prasarana kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu. Ada 4 kelompok sarana dan prasarana. 1. Site atau tanah. Artinya letak atau lokasi lahan jalan yang telah dipilih untuk didirikannya gedung sekolah atau perguruan tinggi dan lembaga pendidikan. Yang kedua, building atau bangunan. Semua struktur bangunan yang sengaja didirikan dan digunakan untuk kepentingan pendidikan demi kelancaran proses belajar mengajar. Yang ketiga, equipment atau perlengkapan. Perlengkapan ini selalu kita pakai dan kita gunakan pada saat kegiatan berlangsung, seperti perlengkapan menggambar, perlengkapan olahraga, perlengkapan penerangan, sarana komunikasi, dan lain sebagainya. Keempat, furnitur. Furnitur ini biasanya seperti kursi, meja, papan tulis, dan lain sebagainya. Ada beberapa prinsip dasar administrasi sarana dan prasarana. Yang pertama adalah kegiatan administrasi surprise yang menggambarkan harapan citra masyarakat yang berlandaskan dengan tujuan pendidikan. Yang kedua, perencanaan administrasi itu adalah keinginan bersama, keinginan yang dipertimbangkan satu tiap ahli yang ada atau yang sudah dibentuk pengelolaan yang ada di surprise di lembaga itu. Yang ketiga, disesuaikan dan memadai bagi kepentingan peserta didik mestinya. Yang keempat, disesuaikan dengan kepentingan pendidikan yang bersumber pada kepentingan peserta didik pendidik dan tenaga pendidikan. Yang terakhir, adanya menanggung jawab yang handal yang bisa dipercaya mulai dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bidang sarana dan prasarana, atau dan lain sebagainya. Selanjutnya, aktivitas sarana dan prasarana ada 8, yaitu mulai dari perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyalur, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan. Yang pertama kita artikan tentang perencanaan. Prinsip utama dari perencanaan yaitu suatu kegiatan administrasi yang baik yang harus diawali dengan suatu perencanaan yang matang dan baik dilaksanakan demi menghindari kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua, pengadaan.
merupakan segala kegiatan untuk menyiapkan semua keperluan barang, benda, dan jasa bagi keperluan pelaksanaan tugas. Dengan kata lain, merupakan upaya merealisasikan rencana kebutuhan pengadaan perlengkapan yang telah disusun sebelumnya, antara lain pengadaan tanah dapat dilakukan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai, dan menukar. Yang ketiga, inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan merupakan rangkaian kegiatan mencatat dan menyusun daftar sarana dan prasarana yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku ke dalam suatu daftar inventarisasi yang berfungsi sebagai data yang diperlukan dalam perencanaan, pengadaan, penyalur, pemeliharaan, penghapusan, pengendalian, serta pengawasan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat, penyalur merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan dan tanggung jawab instansi yang satu kepada pemegang yang lain. Selanjutnya yang kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan adalah kegiatan terus-menerus untuk mengusahakan agar bahan atau barang kantor tetap dalam keadaan baik atau siap untuk dipakai. Yang keenam, penghapusan. Penghapusan merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang ketujuh, pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sedikit tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasama satu sama lain. Itulah pembahasan mengenai tentang administrasi prasarana dan prasarana. Kalau ada kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.